Shalom saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan, waktu yang indah kita boleh belajar firman Tuhan. Kali ini kita membahas suatu topik yang sangat indah, apakah Allah masih peduli? Terutama menghadapi kondisi dengan persoalan kehidupan sakit penyakit, pergumulan keluarga, dalam pekerjaan, dan juga ada seorang ibu bertanya bahwa, Pak, apakah Tuhan masih peduli? Terutama sekarang saya diberikan buah kandungan dan juga bagaimana saya bisa membayar proses persalinan di rumah sakit. Nah, ini tentu pemikiran yang sangat indah untuk kita pikirkan berdasarkan terang firman Tuhan. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 46 ayat 4. Di sana dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Suatu hari saya berkata kepada seorang seperti ini. Waktu kita masih kecil, siapa yang menggendong kita? Yang menggendong kita adalah orang tua kita. Tapi waktu kita sudah besar, nggak mungkin lagi orang tua kita. Apalagi waktu kita sudah menjadi oma-oma atau opa-opa. Tidak mungkin lagi orang tua kita menggendong kita. Tetapi Tuhan berkata, mulai kita kecil, sebetulnya, sampai kita besar, sampai kita sudah lansia, yang menggendong kita adalah Tuhan. Artinya, yang menyertai kita mulai dari kita lahir sampai kita nanti sudah tua, sudah lansia, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan, yang menggendong kita, yang menuntun kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga pengharapan kita harusnya kita letakkan pada Tuhan. Siapa dia? Dia pemilik kehidupan kita. Dia yang memberi nafas kepada kita. Tuhan adalah Allah yang setia dari awal sampai akhir. Karena itu Alkitab berkata bahwa Dialah penuntun kehidupan kita yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Manusia bisa berubah. Dalam hitungan berapa menit bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia selalu Allah yang setia, yang bertanggung jawab, yang peduli terhadap kehidupan kita. Kenapa saya berkata seperti itu? Ya tadi landasan firman Tuhan sangat jelas. Sampai masa tuamu aku tetap dia, itu kata Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah beranjak. Dia tidak pernah tidak bertanggung jawab. Dia tidak pernah tidak mengalirkan kasih bagi kehidupan kita. Dan kesetiaannya dapat kita lihat dalam kehidupan kita keseharian. Atau kesetiaannya itu ditunjukkan kepada kita di dalam kehidupan hari-hari kita yang sangat luar biasa. Misalnya, Tuhan memberikan musim waktu kita menabur, musim waktu kita menuai. Sehingga semasa masih ada musim untuk menabur, semasa masih ada musim untuk menuai, maka kita tetap boleh berpengharapan, boleh menyerahkan kehidupan kita secara penuh di dalam Dia. Dan Tuhan mengizinkan kita sampai hari ini untuk menikmati yang namanya terbitnya matahari setiap hari. Sehingga ada suatu pujian berkata, janjimu itu seperti fajar pagi hari, yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Sehingga ada seorang berkata kepada saya, Pak, kita harus bangun pagi-pagi, Pak. Kenapa? Karena apa? Karena janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat bersinar. Artinya, selalu ada cahaya daripada Tuhan yang datang, yang menuntun kehidupan orang percaya. Siang dan malam. Kenapa saya katakan siang dan malam? Siang Tuhan menuntun kita dengan sinar matahari. Malam Tuhan menuntun kita dengan sinar apa? Bulan dan bintang.
Ini membuktikan bahwa Allah selalu hadir di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Bahkan waktu kita tidur, Allah selalu peduli dalam kehidupan kita. Dalam siang hari, dalam segala aktivitas, mungkin kita tidak sadari penyertaan Tuhan itu. Tetapi Tuhan serta dalam kehidupan kita, yang membuat kita bisa berhasil dalam pekerjaan kita, yang bisa membuat keluarga kita bahagia, yang membuat kita selalu dikuatkan menghadapi situasi kehidupan dalam menjalani kondisi kita sakit, sehingga kita berpengharapan, sehingga kita diberikan rezeki, itu karena anugerah Tuhan. Sehingga dalam bagian ini kita bisa memperhatikan janji Tuhan itu tidak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk bersinar dalam kehidupan kita. Pada siang hari dikatakan seperti pada bangsa Israel, Tuhan menyertai dengan tiang awan. Malam hari Tuhan menyertai dengan apa? Tiang api. Jadi waktu siang hari mereka tidak kepanasan. Waktu malam hari mereka tidak kegelapan. Mereka terus bisa berjalan, terus bisa berjalan, terus bisa berjalan. Siapa yang mengusir kepanasan itu? Tuhan. Melalui apa? Tiang awan. Siapa yang mengusir kegelapan itu? Tuhan. Melalui apa? Tiang api. Dengan kata lain bahwa Tuhan itulah jawaban, kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita selalu boleh bersandar, berharap, percaya, menyerahkan totalitas kehidupan kita. Sehingga tidak ada yang namanya hopeless, putus harapan, tidak adanya putus asa bagi kita orang percaya. Dan Tuhan dikatakan menurunkan hujan kepada semua orang. Itu dikatakan dalam Alkitab. Sehingga kepada siapa Tuhan menurunkan hujan? Ternyata kepada orang yang jahat Tuhan berikan hujan. Kepada orang yang baik Tuhan turunkan hujan. Sehingga ini anugerah umum yang boleh kita terima, yang boleh kita rasakan untuk membuktikan bahwa Allah tidak pernah beranjak daripada kehidupan kita. Kesempatan kita sebetulnya untuk mengagungkan Dia. Kalau Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan saya, kenapa saya tidak menjadi setia? Kenapa saya tidak menjadi melayani Dia? Kenapa saya tidak menjadi orang yang datang kepadanya? Dan Tuhan masih memberikan. Nah ini ya penting. Tuhan masih peduli nggak Pak? Masih. Dengan bukti apa? Sederhana bagi saya. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bangun pagi, untuk bernafas. Ya, Anda bisa bayangkan kalau kita susah bernafas. Ya, hari-hari ini ketika kita menghadapi COVID, maka nafas itu sangat penting. Kemampuan untuk bernafas itu adalah sesuatu yang luar biasa yang boleh kita syukuri di dalam Tuhan. Jangankan bernafas, Anda bisa mencium saja suatu aroma, maka itu blessing daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Bayangkan kalau misalnya ada suatu bau yang sedap, yang aroma yang luar biasa enaknya, Anda tidak bisa menciumnya, ada satu masalah. Nah, sehingga dengan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, wah luar biasa. Dan itu tidak kita beli loh, nafas hidup. Tuhan berikan secara cuma-cuma, gratis. Coba Anda pergi ke rumah sakit, Anda bayangkan, Anda perhatikan orang-orang yang susah menarik nafas. Orang-orang yang butuh bantuan oksigen untuk hanya menyambung satu demi satu pernafasan mereka. Itu tidak mudah. Sehingga kalau kita melihat kehidupan kita, Tuhan berikan kita nafas dengan nafas yang enak, lega, lancar, dan kita tanpa perlu berpikir untuk membayarnya, maka syukurilah. Berarti Allah peduli. Apakah Allah tidak peduli kepada mereka yang masih dalam pergumulan untuk berjuang dengan sakit penyakit? Tuhan sangat peduli. Dengan pernafasan mereka, Tuhan sangat peduli. Sehingga
Kita bersyukur kalau Tuhan memberi kita nafas hidup untuk melakukan hal-hal yang terbaik, untuk melakukan hal-hal yang mulia bagi hormat kemuliaan namanya. Ada seorang bernama Fanny Crosby. Dia seorang penggubah lagu yang banyak sekali, dikatakan hampir 8.000 lagu yang dia buat. Salah satu pujian yang dia buat adalah Ku berbahagia yakin teguh. Saat apa? Saat kondisinya buta. Dia bisa membuat satu karangan yang sangat indah yang menjadi berkat, menguatkan orang justru saat dia sendiri berada dalam keadaan buta. Dan pujian yang sangat indah yang dia karang adalah Ku berbahagia yakin teguh. Bagaimana orang bisa berbahagia di dalam kondisinya yang menurut kita kondisinya buta? Tapi dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang buta. Dia bisa melihat kasih Tuhan. Nah, ini yang penting. Di dalam kebutaannya, banyak kita melek, kita bisa mendengar, kita bisa bernafas, kita nggak bisa melihat kasih Tuhan. Orang seperti Fanny Crosby ini langka. Dia bisa melihat kasih Tuhan, sehingga dia berbahagia yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Nah, suatu saat wartawan tanya, Fanny, kalau suatu saat dipanggil Tuhan, kemudian Tuhan masih memberi kesempatan untuk kamu hidup kembali, permintaan kamu apa? Apakah kamu minta dilahirkan kembali sebagai orang yang buta atau melihat? Wah, bagi kita pasti berkata, wah, mau melihat dong. Masa buta lagi? Tapi Fanny berkata, saya tetap memilih untuk buta. Tapi waktu saya mau melihat, saya mau melihat wajah Tuhan, Juru Selamat saya, Pencipta saya. Nah, ini yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita adalah, waktu kita sakit ini mau kita pergunakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Waktu kita sehat mau kita gunakan apa? Untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, sehingga dalam bagian ini itu pertanyaan yang serius bagi kita. Allah peduli terus bagi kehidupan kita. Waktu kita sehat, waktu kita sakit, waktu kita kelimpahan, waktu kita kekurangan, Allah tidak kurang-kurang setia bagi kehidupan kita. Bagaimana jawaban kita? Waktu kita sakit, apakah kita setia kepada Tuhan? Sama seperti Ayub, waktu dia diberi, apakah dia memuji Tuhan? Waktu dia diambil, apakah dia memuji Tuhan? Maka kita bisa melihat jawaban Ayub yang luar biasa. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kalau kita, Tuhan memberi, haleluya, ya. Tuhan mengambil, waduh, apa-apaan nih Tuhan? Nah, ini suatu pertanyaan yang serius. Apakah betul kita mengasihi Tuhan? Kalau betul, maka kita akan terus setia kepada Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita. Maka Martin Luther pernah berkata seperti ini di dalam him yang sangat indah yang ditulis olehnya. Allah itu bagi kita benteng yang teguh, benteng yang tidak pernah gagal. Dia penolong yang setia di tengah-tengah banjir, dari penyakit yang mematikan. Apa itu penyakit mematikan? Yaitu dosa. Allah itu setia, benteng yang teguh, tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Bahkan dari satu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu dosa. Sungguh dahsyat bukan kuasa dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga saya ingin katakan bahwa waktu kita pertama kali jatuh dalam dosa, siapa yang datang? Apakah iblis? Tidak. Bukan setan yang datang. Yang pertama kali datang waktu kita jatuh dalam dosa, Allah itu sendiri. Adam, di manakah engkau? Ini pertanyaan yang menunjukkan bahwa Allah peduli dengan kehidupan manusia. Bukan hanya itu. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menjanjikan keturunan daripada wanita atau perempuan yang akan meremukkan kepala si ular. Sementara keturunan si ular bisa meremukkan
tumitnya saja tidak seberapa yang dikerjakan oleh keturunan si ular. Sehingga kita jangan mengagung-agungkan kuasa setan. Kuasa Tuhan itu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang mampu mengubah, menjamah, yang mampu peduli sepenuhnya bagi kehidupan kita. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, dikatakan, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah Tuhan masih peduli? Peduli banget. Sampai dia yang dari sorga sana turun ke dalam dunia, merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi sama seperti manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba, mati di kayu salib. Untuk siapa? Anda dan saya. Disinilah kita melihat jawaban kepedulian Tuhan yang sangat serius, yang sampai totalitas. Mati. Kalau orang sampai mati, peduli nggak menurut kita? Peduli. Kalau seorang sahabat mau sampai mati menanggung kesalahan-kesalahan kita, masihkah kita berkata, oh dia nggak peduli sama saya, dia nggak mengasihi saya? Wah, saya pikir kitalah yang kurang tahu diri ya. Kitalah yang kurang memahami betapa pedulinya Tuhan. Dan ayat yang sangat indah, dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi, apa yang membuat kita bisa berkata Tuhan tidak peduli? Mungkin kita merasa karena kondisi kehidupan kita terpuruk, jadi kita merasa Tuhan tidak peduli. Ingatlah firman Tuhan ini. Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak pernah membiarkan engkau. Jadi datanglah kepada Tuhan. Bersyukur padanya untuk penyertaannya, dan mohon kekuatan daripadanya untuk selalu memberi kekuatan pada kita menjalani kehidupan kita untuk selalu hidup setia, mengerjakan hal-hal yang baik yang menyukakan hatinya, sehingga kita hidup boleh menyenangkan, mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.